kedua terjadi karena adanya persekongkolan antara pasukan Spoi dan Mangkubuwono keempat. Pasukan Spoi adalah pasukan Inggris dari India ketika Belanda kalah oleh Perancis. Pasukan Spoi merupakan pasukan sukarela yang berbalik melawan Inggris dimulai saat Belanda terlepas dari Perancis, membuat mereka pasukan Spoi khawatir dan memulai persekongkolan dengan mendekati Mangkubuwono ke-6. Mendapati persetujuan dari keraton para pangeran, namun tidak dengan Yogyakarta. Walau sudah melakukan pendekatan secara budaya dan menyenangkan Sunan dan menampilkan kesenian India, dan pada akhirnya Sunan menerima untuk meningkatkan hegemoni Jawa yang telah kalah oleh Yogyakarta, sehingga anaknya bisa menjadi Sultan Yogyakarta dan pangeran dari Mangkubumi dapat menjadi penguasa Surakarta. Setelah persekongkolan diketahui Raffles, ia dengan segera mengirim pasukan untuk menyelidiki yang berakibat Mangkubumi ditangkap dan diasingkan. Selanjutnya yaitu perlawanan rakyat Palembang. Karena Palembang adalah wilayah kekuasaan Belanda, maka Raffles beranggapan bahwa Palembang juga wilayah kekuasaan Inggris. Sehingga Raffles mengirim 3 utusan untuk mengambil alih kantor dan benteng Belanda serta meminta hak kuasa Sultan atas tambang timah di Bangka. Sontak permintaan itu ditolak oleh Sultan Mahmud Badarudin yang merujuk pada suratnya terdahulu. Penolakan tersebut membuat Raffles terkejut karena Sultan Mahmud Badarudin dengan cerdasnya menjadikan suratnya terdahulu sebagai senjata kebebasan Palembang, membuat Raffles mengirim ekspedisi perang pada tahun 1812. 1 bulan kemudian ekspedisi tersebut sampai di Sungai Musi. Sultan Badarudin yang sudah bersiap-siap dengan membangun pertahanan di setiap lokasi. Namun pertahanan Kesultanan Palembang bisa ditaklukkan Inggris dalam waktu 1 minggu. Tanggal 26 April 1812, bendera Inggris berkibar di Palembang. Nah, ada beberapa dampak kolonialisme bangsa Inggris di Indonesia, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya yang pertama, kebijakan Raffles yang mengekang kekuasaan raja menimbulkan perpecahan. Yang kedua, rakyat harus membayar pajak atas tanah miliknya sendiri yang membuat rakyat terbebani. Dampak positifnya yaitu penerapan sistem perdagangan bebas. Yang kedua, penghapusan kebijakan Belanda yang menyengsarakan rakyat. Yang ketiga, pemerintah Inggris membangun lembaga pendidikan.